kalau ada pakar ekspresi nih yang mungkin akan mengartikan tatapan dan gesture si staff itu sebagai lo ngapain sih kesini? Lo nggak akan mampu deh beli barang di sini, gitu loh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about bagaimana kamu dibuat semakin insecure oleh metode-metode marketing industri fashion dan beauty saat ini. Sadar gak sih, kadang kita tuh membeli suatu barang hanya karena kita merasa insecure, gak pede, takut dikira gak mampu kalau misalnya kita gak beli barang tersebut. Padahal kita gak perlu-perlu banget barang itu. Oke, let's start to the basic. Tujuan marketing itu adalah untuk menjual sebanyak-banyaknya produk. Dan salah satu cara yang paling efektif untuk melakukannya adalah dengan membuat konsumen merasa seolah-olah mereka itu membutuhkan produk-produk tersebut, agar mereka menjadi bahagia atau diterima oleh orang lain. Nah, terus gimana sih caranya industri-industri ini mencapai tujuannya tersebut ya? Sampai akhirnya kita sebagai konsumen itu jadi makin insecure sama diri kita sendiri dan terperosok untuk membeli produk-produk yang nggak kita butuhin. Langsung aja ya, secara umum yang pertama adalah mereka membuat standar yang tidak realistis. Coba inget-inget lagi deh iklan beauty atau fashion terakhir yang kamu lihat. Kemungkinan besar pasti menampilkan model dengan tubuh yang sempurna, ideal gitu ya. Kulit yang mulus tanpa celah, gaya yang keren, kemudian produknya itu dipakai oleh seleb-seleb terkenal, dan sebagainya. Yang mana hal-hal tersebut itu menciptakan standar yang hampir tidak mungkin dicapai, membuat kita merasa sangat kurang sampai akhirnya kita itu membeli produk-produk tersebut dengan harapan bisa menutup kekurangan kita, menutup rasa insecurity kita dan menyamakan level kita dengan para seleb-seleb itu. Kita nggak sadar bahwa sebuah iklan itu pasti sudah melalui tahap editing yang nggak main-main. Kadang hidung yang pesek bisa dimancungin, kulit dimulusin, tubuh juga dilangsingin, gambar dicerahin. Singkatnya, gambaran tersebut itu nggak ada di dunia nyata gitu loh. Yang kedua adalah daya tarik emosional. Marketing seringkali memanfaatkan emosi kita, membuat kita merasa lagi-lagi ya seolah-olah ketika kita membeli produk tertentu itu hal tersebut tidak hanya akan meningkatkan penampilan kita, tetapi juga bisa membuat kita bahagia dan meningkatkan kepercayaan diri kita. Bahkan ya, ada beberapa brand yang sengaja melatih staff mereka untuk memperlakukan customer yang penampilannya itu terlihat kaum menengah lah ya, jadi nggak mewah-mewah banget, dengan tidak ramah gitu loh. Yang kalau ada pakar ekspresi nih yang mungkin akan mengartikan tatapan dan gesture si staff itu sebagai lo ngapain sih kesini? Lo nggak akan mampu deh beli barang di sini, gitu loh. Dan sadar atau enggak, hal itu seringkali membuat kaum menengah ini yang haus akan validasi ini terpancing emosinya. Mereka nggak terima dengan perasaan direndahkan, sehingga kaum ini ingin membuktikan diri bahwa mereka mampu kok membayar untuk produk-produk tersebut. Dan akhirnya kejual deh produk-produk mereka. Yang diuntungkan karena emosi kita siapa? Ya, mereka lah yang punya brand. Sedangkan si customer udah mah kesel, harus keluar duit lagi, ya kan? Selanjutnya, yang ketiga adalah endorse celebrity dan influencer. Metode endorsement yang memanfaatkan selebriti atau influencer ini yang juga seringkali memakan korban. Melihat orang yang kita kagumi memakai produk tertentu, membuat kita percaya nih bahwa ketika kita memakai barang yang sama, maka kita itu akan menjadi orang tersebut gitu loh. Hal ini juga yang sering kali membuat kita itu kesulitan membedakan antara yang nyata dan sekedar marketing aja. Semuanya menjadi nggak jelas apakah ini genuine recommendation atau hanya promosi berbayar gitu. Selanjutnya yang keempat itu adalah FOMO atau fear of missing out. Industri-industri ini sangat memanfaatkan rasa takut ketinggalannya kita. Orang-orang sekarang itu kan emang kebanyakan takut banget ya sama yang namanya nggak update atau ketinggalan. Entah itu ketinggalan dalam hal fashion, make up, dan bahkan skincare. Yang mau cocok mau enggak, pokoknya harus cobain aja lah yang lagi hype. Belum lagi ada istilahnya itu penawaran terbatas, produk eksklusif,
tren yang terus-menerus berubah dengan cepat. Ini semua meningkatkan rasa takut ditinggalkan gitu kan. Ujung-ujungnya kita terjebak dalam melakukan pembelian impulsif. Salah satu contoh utama dari hal ini adalah produk-produk fast fashion ya. Dengan koleksi baru yang dirilis terus-menerus, mendorong kita membeli lebih banyak dan banyak lagi barang. Kalaupun misalnya belum ada uang, zaman sekarang itu tenang aja, ada pay later. Nah, itu semua mendorong kita menjadi semakin konsumtif, iya nggak sih? Dan artinya tujuan marketing mereka itu berhasil kan ya? So, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi gempuran-gempuran marketing itu? Ini ada beberapa tips dari aku yang semoga sih bisa bermanfaat ya. Yang pertama, waspada dengan teknik yang digunakan oleh industri-industri tersebut. Pikirkanlah apakah teknik yang digunakan itu adalah untuk memanipulasi atau memainkan emosi kamu. Jadi sebelum kita memutuskan untuk membeli suatu produk, kita tuh harus benar-benar tahu atau harus benar-benar tanya ke diri sendiri gitu loh. Apakah keputusan kita untuk membeli produk tersebut itu karena memang kita butuhkan atau kita termakan oleh marketing tersebut? Tips yang kedua adalah follow influencer yang mempromosikan produk itu secara autentik atau kayak mereka itu transparan gitu loh dalam memasarkan atau mempromokan suatu produk. Jadi kita emang harus pinter-pinter memilih gitu ya, mana influencer-influencer yang bisa dipercaya dan mana influencer yang seringkali berbohong gitu dengan produk yang mereka review. Ini emang nggak mudah sih ya, tapi pasti kita bisa melakukannya. Tips yang ketiga adalah fokus pada penerimaan diri sendiri. Dan kita juga harus realistis dalam menentukan beauty standard. Sadarilah bahwa semua brand-brand itu berlomba-lomba untuk membuat standar kecantikan yang mana akan mendukung penjualan produk mereka. Jadi kalau misalnya memang kita jauh dari standar yang brand-brand kecantikan itu buat, ya nggak masalah gitu loh. Karena cantik itu relatif. Dan mau sampai kapan kamu ngikutin standar-standar itu? Karena di setiap daerah, di setiap negara, standar kecantikan itu pasti berbeda. So, sadarilah bahwa cantik versi kamu memang nggak akan sama-sama cantik versi orang lain. Dan it's okay. Yang penting kamu nyaman dengan diri kamu sendiri. Tips selanjutnya adalah mindfulness dalam membelanjakan sesuatu. Jadi kita harus punya kesadaran tentang apa sih yang kita butuhkan dan apa sih yang sebenarnya sekedar kita inginkan aja. Intinya, ingat terus bahwa you are enough just the way you are. Jangan izinkan taktik marketing tersebut membuat diri kamu itu merasa rendah atau merasa kurang. Jangan buat diri kamu itu selalu tertipu oleh brand-brand besar tersebut, karena pada akhirnya yang mendapat keuntungan paling besar adalah ya mereka yang menjual produk-produk mereka. Dan kita yang dirugikan dengan mengeluarkan uang terus-menerus, bahkan sampai berhutang, bahkan menggunakan pay later, kredit, dan sebagainya. So, selalu berpikir kritis ya tentang segala hal yang kita lihat dan kita dengar. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Bye!